Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasatna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang matan al-muqaddimah al-hadramiyah. Dan kita sekarang masuk pembahasan bab an-najasah wa izalatuha. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والmuslimat. Babun najasah wa izalatuha. Bab tentang najis-najis dan juga cara untuk menghilangkannya. Nah, jika sandi kita berbicara tentang najis, maka pengertian najis adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Sesuatu hal yang dianggap kotor sama syariat, dan hal tersebut menghalangi kita untuk bisa sholat. Jadi setiap perkara yang kotor, yang dianggap kotor sama syariat, dan hal tersebut membuat kita nggak bisa sholat karena ada hal itu, maka disebutnya najis. Jadi nggak setiap perkara yang kotor yang dianggap sama manusia itu najis secara syariat. Contoh misalkan ludah. Ludah kan secara uruf kita dianggapnya sebagai hal yang kotor, ya nggak? Tapi apakah najis? Najis. Nah, kemudian ketika misalkan kita berbicara tentang apalagi ingus, itu kan juga sama hal yang kotor. Tapi secara syariat dianggapnya bukan najis, meskipun dia kotor. Wahyal khamru walau muhtaramatan. Hal yang pertama yang dianggap najis sama syariat adalah khamr. Meskipun khamrnya tersebut adalah khamr yang muhtaramah. Jadi kita mesti tahu dulu pengertian khamr itu apaan. Khamr itu secara syariat artinya adalah suatu hal yang dia itu memabukkan, muskir, dan itu ma'i', suatu hal yang sa'il, yang cair. Jadi ketika hal itu cair dan dia memabukkan, maka disebutnya khamar. Dan dia yang ketiga, kaidah yang ketiga, terbuat daripada anggur, dari inab. Itu disebutnya khamar. Suatu hal yang cair, memabukkan, dan terbuat dari inab. Nah, kalau misalkan suatu hal yang itu bukan cair, tapi memabukkan, khamar bukan tuh? Disebutnya bukan khamar. Atau misalkan suatu hal yang dia itu cair, memabukkan, tapi bukan dari inab. Disebutnya khamar bukan? Bukan. Paham maksudnya? Nah, kita mesti pahami dulu nih makna khamar. Dan ketika kita misalkan mengatakan suatu hal yang itu bukan cair tapi memabukkan, bukan berarti itu jadi boleh. Paham nggak? Contoh misalkan ada hal-hal yang itu bukan cair, itu hal yang padat. Tapi dia memabukkan. Contoh misalkan ganja. Ganja itu secara syariat kita, secara fikih, hukumnya bukan dikatakan khamar. Tapi dia apakah jadi halal? Diperinci. Jadi ketika misalkan ganja ini dia itu dikonsumsi belum mencapai derajat iskar, nggak membuat sampai mabuk, maka dikala itu hukumnya masih halal. Contohnya misalkan apalagi hal-hal yang kayak ganja, kayak durian misalkan. Durian juga sama. Kalau misalkan dia itu ente makan masih dikit, belum nyampe had yang banyak, dia itu nggak bikin mabuk. Nah, ketika ente makan itu, ente konsumsi durian nggak sampai mabuk, hukumnya boleh nggak? Boleh juga. Paham ya? Nah, tapi ketika misalkan dia itu ente konsumsi tape, misalkan durian, kemudian apalagi tadi itu ganja, sampai had yang bikin ente jadi mabuk, maka jadi haram. Nah, kemudian pertanyaannya, apa perbedaan khamar dengan hal yang tadi itu, yang bukan khamar, tapi sama-sama mabukan? Perbedaannya apaan? Yang pertama, kalau khamar, dia itu yujibul had. Yang mengkonsumsinya, jadi dia itu dikenakan hukuman had, dicambuk. Orang misalkan mabuk dengan suatu hal yang cair, kemudian dari inab, kemudian juga tadi memabukkan, sa'il dicair, dikonsumsi itu, maka dia meskipun dikit, meskipun dia cuma satu teguk nggak bikin dia mabuk, tapi dia itu dikatakan dia bisa memabukkan, maka dikala itu hukumnya dia haram dan juga menyebabkan dia kena hukuman had. Nah, kalau yang tadi nih, suatu hal yang memabukkan dan dia itu bukan daripada khamar, misalkan ganja tadi, misalkan narkoba, misalkan durian, dia ketika dikonsumsi banyak menyebabkan mabuk, maka dikala itu bagaimana konsekuensi pertamanya? Dia haram. Tapi nggak yujibul had. Dia nggak bikin orang tersebut jadi dihukuman had dalam syariat. Kemudian perbedaan yang keduanya, kalau khamar, dia itu otomatis jadi najis. Kalau khamar. Tapi kalau misalkan ganja, kemudian narkoba, kemudian durian, nah, itu nggak najis, meskipun dikonsumsi sama orang tersebut sampai menyebabkan dia mabuk, dia nggak najis. Nah, di sini disebutkan kata musannif walau muhtaramah.
Meskipun khamr tersebut dia itu muhtaram, suatu khamr yang terhormat, dia tetap najis. Maksudnya bagaimana tuh khamr yang terhormat? Jadi begini, jadi zaman dulu kalau orang mau bikin cuka, dia itu dengan cara apa? Pertama meres inap, anggur, ya enggak? Kemudian anggur tersebut difermentasi, tunggu beberapa saat, dia dikhamr. Paham nggak? Nah, niat orang yang tadi bikin begitu, fermentasi daripada anggur, dia tujuannya bukan bikin khamr. Paham nggak? Dia mau bikin cuka. Tapi ketika dia mau bikin cuka, dia akan melewati tahapan jadi khamr dulu. Nah, ketika anggur tersebut, dia berubah jadi khamr sebelum jadi cuka, maka ketika dia berubah tersebut, dia disebutnya khamr muhtaramah. Khamr yang terhormat. Nah, habis ntar dia jadi khamr tuh, tunggu beberapa saat lagi, ini beberapa minggu misalkan, dia bakal jadi apa? Jadi cuka. Nah, meskipun dia itu khamr muhtaramah tadi, dia dikatakan tetap najis. Nah, timbul permasalahan lagi. Kalau misalkan tadi itu khamr muhtaramah, khamr yang dia itu, atau anggur yang dibikin, difermentasi, pengen dibikinnya di cuka. Kan dia akan melewati tahapan jadi khamr, ya. Kemudian ketika dia jadi cuka, pertanyaannya, tempat yang dipakai buat cuka tersebut. Kan sebelumnya, dia kan, di situ jadi khamr kan? Jadi wadahnya khamr. Pertanyaannya, apakah tempat tersebut di najis? Kita katakan di awalnya khamr najis nggak? Najis. Nah, ketika misalkan khamr tersebut dia berubah jadi cuka, apakah tempatnya tadi itu yang pernah ditempati sebagai ditaruh cuka, taruh khamr situ, apakah dia najis? Jawabannya apa? Nggak najis. Jadi dia otomatis ketika berubah jadi cuka, otomatis dia langsung jadi suci. Tapi kalau cuka-cuka zaman sekarang bikinnya nggak begitu, udah pakai alat-alat yang beda, bahan-bahannya beda lagi. Nah, kemudian kita bahas yang tadi itu tentang perbedaan antara khamr dengan suatu hal yang memabukkan bukan khamr. Apakah ketika orang yang mengkonsumsi narkoba, kemudian ganja, duren, tape, sampai bikin mabuk, apakah dia dapat hukuman sama sekali? Jawabannya dapat, tapi bukan had, dita'zir. Itu dipenjara sama pemerintah. Nah, timbul permasalahan lagi, misalkan khamr nih. Tadi kita ta'rif, kita definisikan khamr dia suatu hal yang apa? Nah, jadi dia hal yang cair kan, satu hal yang cair. Kemudian misalkan ada orang diiseng, dia punya khamr nih dari inap, dicair kan, dimasukin freezer misalkan, jadi beku. Ya, ketika jadi beku ini, apakah dia tetap dihukumi sebagai khamr sehingga konsekuensi dia najis? Jawabannya tetap dihukumi sebagai khamr. Jadi meskipun dia udah beku, ditaruh di freezer misalkan beku, maka dikala itu tetap dikatakan dia sebagai khamr, jadi najis. Namun nabil, begitu juga nabil, dia dihukumi sebagai najis. Wal kalb, wal khinzir, wa ma tawallada min ahadihima. Kemudian yang najis berikutnya adalah anjing. Kalau misalkan pertanyaan, anjing yang itu diajari ilmu. Anjing diajarin ilmu nih, diajarin cara dilatih buat buat ngeburu misalkan, buat ngejaga begitu, yang mu'allam. Apakah anjing tersebut tetap itu najis? Walau mu'allaman, hatta meskipun dia mu'allam, anjing yang diajarin ilmu tetap najis. Kemudian pertanyaan lagi, apakah yang najis di anjingnya itu cuman air liurnya doang ataukah satu badan? Maka jawabannya apa? Satu badan anjing itu hukumnya sama kayak air liurnya alias najis. Adapun Malikiyah mengatakan, madzhab Maliki mengatakan apa? Anjing itu nggak najis. Anjing nggak najis. Karena mereka diantara dalilnya itu apa? Mereka melihat bahwasanya perbuatan ahli Madinah itu adalah dalil, ya nggak? Madzhab Maliki mengatakan orang Madinah nih perbuatan mereka dalil. Orang Madinah zaman dulu mereka melihat orang Madinah masjid itu suka kemasukan anjing. Kata mereka, kalau seandainya anjing ini najis, nggak mungkin dong dibiarkan masuk masjid begitu aja. Tapi kalau kata mazhab Syafi'i dan juga jumhur, lah, anjing itu najis. Hadis Nabi yang terkenal idza walagal kalbu ila ahadikum, itu kan mengatakan tentang najisnya daripada anjing. Wal khinzir, begitu juga khinzir. Meskipun dalam nasnya itu tidak ada mengatakan yang namanya babi itu dia najis, nggak ada. Cuma dikiaskan sama para ulama. Karena kenapa? Yang namanya khinzir nih aswa'u halan, lebih buruk daripada anjing. Maka dihukumi dia juga najis. Kalau anjing aja dia itu dikatakan najis, maka khinzir lebih utama untuk dikatakan najis. Ya. Nah, perbedaan anjing sama babi dalam Islam, dalam hukum fikih. Kalau dalam hukum fikih madzhab Syafi'i bil khusus, kalau kita itu lihat anjing, kita nggak dianjurkan dan nggak boleh haram hukumnya untuk membunuh anjing tersebut. Kita lihat anjing nih, kita nggak boleh haram hukumnya untuk membunuh anjing tersebut. Tapi kalau kita lihat babi, dianjurkan buat kita untuk membunuhnya. Dianjurkan. Secara mu'tamad dianjurkan. Ada sebagian Syafi'iyah, ikhtirat mereka, mengatakan wajib buat dibunuh. Kalau melihat babi. Nah, kalau anjing, dia itu hukum asalnya sama kayak hewan-hewan lain. Nggak wajib buat dibunuh dan nggak boleh buat dibunuh. Kecuali ketika kapan? Membahayakan orang. Membahayakan orang, misalkan dia memangsa orang, maka
bunuh aja nggak apa-apa. Tapi hukum asalnya nggak boleh dibunuh. Beda dengan babi. Kalau babi dianjurkan buat dibunuh. Kemudian masalah najis anjing dan juga babi, dia itu ketika kapan berpindahnya ke badan kita, ketika di antara kita atau anjing atau babi tersebut ada yang basah. Misalkan kita kering nih, tangan kita kering, kemudian anjingnya juga kering, kita megang anjing, maka dikala itu hukumnya apa? Najis, dia nggak berpindah kepada kita. Tapi kalau misalkan tangan kita basah, kemudian anjingnya kering, maka dikala itu pindah najisnya. Atau kebalikan, misalkan anjingnya basah, kitanya kering, dikala itu juga pindah najisnya. Kalau sama-sama kering, maka nggak pindah najisnya. Wa ma tawallada min ahadihima. Begitu juga segala hewan yang hasil lahir daripada kedua binatang tersebut. Misalkan apa tadi, anjing nikah sama kambing, punya anak. Punya anak mukanya setengah-setengah nih, blasteran. Maka hukumnya sama, dihukumi sebagai najis. Hatta meskipun ada anjing atau babi nikah sama manusia, maka dikala itu misalkan ada laki nih, belum balik dia menghamili misalkan babi, punya anak tuh babi, bentukannya bentukan manusia, maka dikala itu hukumnya apa? Dikatakan dia najis. Meskipun dia badan manusia. Karena terlahir daripada yang najis, maka dikala itu dikatakan dia najis. Mukallaf nggak dia? Orang tersebut tuh yang dia itu lahir daripada perut atau rahimnya babi, dia mukallaf nggak? Jadi terbebani sama syariat nggak? Dia wajib sholat nggak? Maka diperinci, kata di Busur Karim diperinci. In kana aqilan. Dia mukallaf, dia wajib sholat, wajib puasa. Kapan? Ketika dia itu berakal. Dilanjutin ya. Fayu'fa anhu kal washam al mu'tadhar izalatuh. Kita boleh sentuh dia. Dia secara hukum asal dia najis. Cuma kalau kita sentuh, kita dimaafkan. Hukum asal dia najis. Tapi kalau kita sentuh dia, kita dimaafkan, nggak apa-apa. Masuk masjid boleh nggak masuk masjid? Sama juga diperbolehkan dia buat masuk masjid. Ketika dia akil tadi, di mau sholat misalkan di masjid, diperbolehkan buat dia sholat di masjid. Bahkan itu boleh untuk jadi imam. Tadi misalkan manusia yang lahir daripada rahim babi, dia boleh untuk jadi imam. Yang nggak boleh apaan? Haram sembelihannya dia. Ketika orang tadi hasil lahir daripada dia lahir ibunya babi misalkan, bapaknya manusia, dia ketika menyembelih hukumnya haram. Dan dia nggak boleh untuk nikah, nggak boleh. Dan ketika misalkan bapaknya yang manusia tadi meninggal, dia nggak dapat warisan, nggak boleh. Nggak dikasih warisan. Wala yunsab lil wati. Dan nggak boleh anak tersebut yang lahir daripada rahim babi dinisbatkan nasabnya ke bapaknya dia. Meskipun bapaknya manusia tadi. Wallahualam, beliau menyebutkan gini mungkin terjadi di zaman dulu ya. Bisa jadi. Atau mungkin ada ihtimal kemungkinan di kemudian hari bakal terjadi kan. Wal maitah illal adami. Kemudian setiap bangkai dia najis hukumnya. Nah, pengertian bangkai itu apa? Ma faraqatil hayah bi ghairi zakatin syar'iyyah. Setiap makhluk hidup yang itu berpisah dengan ruhnya dia tanpa ada penyembelihan yang syariat atau penyembelihan yang syar'i, maka dikatakan bangkai. Misalkan kambing ketabrak, dia mati, maka dikatakan bangkai. Sapi mati misalkan dipukulin, maka dikatakan juga bangkai. Dalam mazhab Syafi'i semua bangkai itu najis. Hatta meskipun bangkai lalat, bangkai nyamuk, bangkai hewan-hewan yang nggak ada darahnya itu mengalir darah banyaknya, maka dikatakan itu najis. Tapi beda dimaafkan. La nafsalahu sa'ilah, yang itu aliran darahnya nggak ada, maka dia dimaafkan. Tapi secara hukum asal dia najis. Atau bisa juga dikatakan bangkai kapan? Ketika misalkan disembelih sama kambing disembelih sama wathani, seseorang yang dia itu penyembah berhala, maka dikatakan bangkai juga. Atau bisa juga dikatakan bangkai kapan? Ketika hewan disembelih sama muslim, tapi dia menggunakan alat yang nggak tajam. Misalkan disembelih pakai apaan? Pakai garpu misalkan. Illal adami, kecuali bangkai manusia. Bangkai manusia hukumnya di najis, di tahir, suci. Tapi kalau misalkan manusia kafir, najis ya. Secara zat itu nggak najis. Hatta meskipun dia orang kafir, musyrik, dia mati, kita pegang dia nggak najis, tahir. Adapun firman Allah Ta'ala mengatakan innamal musyrikuna najis, maksudnya najisnya apa? Najis secara i'tiqad, secara keyakinan. Kata Allah, orang musyrik itu najis. Maksudnya apa? Najis secara keyakinan. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dan juga pendapat sebagian Malikiyah mengatakan tubuh manusia ini, bangkai manusia, meskipun dia itu muslim, dia itu najis. Paham ya? Kecuali bangkai manusia ketika dia misalkan nabi atau syuhada, maka dia nggak najis. Ilal adami was samak. Kemudian juga ketika misalkan bangkai samak, dia juga nggak najis. Nah, pengertian samak itu apa? Samak adalah ma la ya'ishu illa fil ma' walau kana ala ghairi surati samak al-ma'rufah. Pokoknya segala sesuatu yang tinggal dan hidup di laut aja,
maka dikatakan dia samak. Itu pengertian ikan secara ilmu fikih. Meskipun bentuknya itu bukan bentuk ikan yang dikenal manusia. Misalkan dalam ada makhluk hidup misalkan tinggal di laut, bentuknya bentuk babi. Maka dikatakan apa dia? Samak bukan? Samak juga. Misalkan ada permasalahan, apakah malaikat itu mereka punya jisim, punya badan? Apakah jin punya badan? Maka jawabannya mereka punya badan, dan badan mereka adalah suci. Nah, disebutin sama fuqaha Syafi'iyah, sama ulama kita disebutin nih, hukum nikah dengan apa, jin. Ini nggak hukumnya nanti. Jangan nyoba tapi ya. Buat tahu aja ya, kalau misalnya ada orang mau minta fatwa nanti dikasih tahu. Nikah sama jin, kalau Imam Suyuti sama Ibn Hajar al-Haytami mengatakan apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau Imam Ar-Ramli mengatakan kalau orang nikah, manusia nikah dengan jin, maka hukumnya boleh. Sah pernikahannya. Wal jarad, begitu juga bangkai daripada belalang, hukumnya juga suci. Wadam, dan juga darah juga hukumnya apa? Najis. Darah juga hukumnya najis. Nanti tahu misik nggak? Misik itu minyak wangi yang dia itu terhasilkan daripada darah yang terkumpul daripada bawah perutnya ghazal. Jadi ghazal tuh atau kijang, dia di bulan-bulan tertentu dia akan menggumpal di bawah perutnya itu ada daging kayak kantong gitu, itu isi darah. Darah tersebut ketika misalkan udah sampai beberapa saat digaruk-garuk sama tuh kijang bakal jatuh. Nah itu wangi tuh, kan diambil sama orang-orang yang ngerti, diambil jadi minyak wangi. Tadi sebutnya misik. Atau bagaimana misik hukumnya? Kan ini terbuat daripada darah ghazal. Wastusni aidan min najasatid dam al-misik. Hukum misik hukumnya enggak najis, dikecualikan. Wal qayh, begitu juga apa? Nanah. Nanah juga hukumnya najis. Karena kenapa? Nanah itu hukum asal dia terhasilkan daripada darah yang berubah. Jadi kan kata-kata bahwasanya darah itu hukumnya najis. Nah, setiap hal yang terbuat daripada darah hukumnya jadi najis. Kayak misalkan nanah hukumnya najis. Kalau sedikit dimaafkan, sama kayak darah. Darah hukum asalnya najis, tapi kalau misalkan sedikit dimaafkan. Wal qayh, dan juga muntah. Muntah dia meskipun warnanya itu bening, maka juga sama dia hukumnya najis. Warlauth wal baul, begitu juga setiap kotoran, baik kotoran manusia ataupun kotoran hewan apapun itu dalam mazhab Syafi'i, maka dia hukumnya juga najis. Kalau mazhab lain jumhur ulama mengatakan kotoran yang dia itu dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan, kayak misalkan kambing, kotoran itu kadang nggak najis. Ayam nggak najis. Sapi misalkan juga nggak najis. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan semua kotoran dari hewan apapun itu, baik halal ataupun haram dimakan, hukumnya najis. Dalilnya apa mazhab Syafi'i? Di antara dalilnya adalah kencingnya Arab Badui. Ya, Arab Badui ketika kencing di masjid, Nabi suruh apa kan? Suruh siram, menandakan di najis, ya enggak? Pertanyaannya, manusia sama hewan, muliaan siapa? Manusia. Kalau misalkan manusia aja Nabi katakan suruh bersihin karena di najis, maka bagaimana dengan hewan? Hewan di bawah manusia, maka dia lebih najis lagi. Nah, tapi mazhab jumhur ulama membalas mazhab Syafi'i atau membantah dengan dalil hadits Uraniyin. Orang-orang Arab tuh yang ketika datang Nabi SAW mereka minta obat. Akhirnya Nabi tunjukkan, ente kalau mau obat nih lagi panas, ente ambil tuh kencing onta. Ya enggak? Akhirnya mereka minum, konsumsi kencing onta. Nah, kata jumhur ulama mengatakan apa? Itu kalau sani najis, Nabi nggak bakal mungkin nyuruh mereka untuk minum kencing onta. Ya enggak? Jadi ini menandakan apa? Kencing daripada hewan yang itu halal dimakan, hukumnya nggak najis. Ya nggak? Tapi mazhab Syafi'i bantah lagi, nggak begitu. Itu kata mazhab Syafi'i min babid darurah. Itu karena bab darurat. Kalau misalkan berobat dengan suatu hal yang najis ketika darurat, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau hukum asalnya nggak boleh. Nah, wal baul, jelas air kencing juga sama najis, kencing apapun itu. Wal madhi, madhi juga sama najis. Madhi hukumnya najis. Habis itu madhi ma'un asfar raqiqun ghaliban yakhruju 'inda syahwatin dha'ifah. Madhi itu artinya adalah sebuah cairan yang agak kuning warnanya dan dia raqiq, dia tidak kental. Dia biasanya keluar ketika muqaddimah syahwah. Ketika syahwat muqaddimahnya bakal keluar biasanya. Kalau di dalam perempuan dikatakan bukan madhi tapi qadhi. Tapi sama dia. Kemudian wadi. Wadi juga sama, dia juga najis. Tapi itu wadi ma'un syakhinun abyad ghaliban yakhruju 'aqibal baul. Dia itu air atau cairan yang dia itu apa? Keluar berwarna putih dan agak kental. Dan dia biasanya keluar kapan? Setelah orang buang air kecil atau ketika orang apa? Dia membawa suatu hal yang berat. Dia ngangkat hal yang beban-beban yang berat-berat, maka biasanya akan keluar wadi.
Kemudian wal ma'al mutaghayyir as-sa'il minan na'im. Begitu juga air yang keluar daripada mulut orang yang tidur, maka hukumnya najis. Iler itu hukumnya najis. Tapi diperinci, ketika kita bisa yakin iler tersebut yang keluar daripada mulut seseorang yang tidur, dia itu daripada ma'idahnya, daripada lambungnya. Maka ketika itu hukumnya, kalau kita bisa pastiin itu keluar daripada lambung, maka hukumnya najis. Tapi kalau misalkan kita bisa pastiin itu bukan daripada ma'idah, cuma dari mulutnya aja, cairan di mulutnya, maka dikatakan enggak najis. Tapi kalau misalkan orang ragu nih, dia nggak tahu, ini aneh nggak tahu gimana bedanya, ini bukan dokter misalkan. Maka bagaimana? Khalas, dia hukumin hukum asalnya itu taharah. Hukumnya taharah, suci. Baik, sampai sini aja. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.